Berita Ma buruk banget gitu loh, buruk banget. Berita Ma tuh ibarat kata jatuh pada saat itu dijatuhkan sama orang-orang yang ya menurut Ma sayang sama mereka, tapi itu masa lalu bagi Ma. Iya, makanya alhamdulillah sih Ma tuh dapat mereka nih, pertemuan kita ini atas izinnya Allah sih, melalui perantara TikTok. Terima kasih banget sama TikTok. Gitu. Setelah sekian banyak hujatan, fitnahan dan segala macam rupa yang udah emak lewatin, jatuh bangunnya hidupnya emak di dunia entertain dari tahun 94 sampai 2022. Mungkin 2022 ini adalah udah waktunya emak untuk bangkit kembali ke 2023 gitu loh. Alhamdulillah emak dipertemukan sama anak-anak emak semua di TikTok. Paling pojok Om Polos banget, ini Nena Goib, nah ini Ciko Kichiro. Nah, makanya gue bingung namanya Kichiro, artinya keberuntungan ya. Nah, bilang sama anak-anak Ma, memang kita belum kontrak sampai detik ini. Kita belum kontrak ya? Belum. Tapi kita udah berkarya. Kontrak hati lagi yang terjadi, karena percuma juga banyak buat kontrak ujung-ujungnya dilanggar. Bener nggak? Sebenarnya orang itu punya hati nurani aja sih sendiri. Maksudnya nanti next kita akan buat kontrak, pasti kita buat kontrak karena apa? Untuk mereka tenang, Mak juga tenang gitu. Dan semuanya dirubah sistemnya. Mak nggak mau seperti dulu lagi. Mak mau sekarang itu semua uangnya apapun masuk ke rekening artis dulu baru ke emak. Nggak takut Mak uangnya dibawa lari? Kagak takut, ada karma gitu. Terserah. Kalau Mak orangnya kayak gitu ya nggak? Gitu. Pertama Mak ngajarin sama anak-anak Mak ini, habisnya ujung-ujungnya dari dulu hati-hati lo uangnya dibawa kabur. Ya iyalah. Kayaknya kalau kayak begitu gampang banget. Sekarang ada banyak kantor polisi. Tinggal laporin aja sama Veranya, repot banget. Jadi kalau buat cerita, buat gosip ataupun buat berita-berita yang ingin menjatuhkan orang tapi ingin menaikkan diri, lebih baik pada introspeksi dulu. Sekarang masyarakat Indonesia udah pintar, apalagi udah di zamannya digital nih, kayak di YouTube. Apa-apa sekarang tinggal ditaro gitu berita. Ya, Mak tanya sama mereka satu-satu ya. Mereka kenapa mau masuk ke manajemen emak di saat emak itu beritanya itu nggak baik banget, berita emak buruk banget gitu loh, buruk banget berita emak tuh ibarat kata jatuh pada saat itu dijatuhkan sama orang-orang yang ya menurut Ma sayang sama mereka, tapi itu masa lalu bagi Ma nggak mau dendam karena Ma sudah memaafkan, ataupun mereka mudah-mudahan sudah memaafkan Ma, karena setiap manusia pasti ada salah gitu. Nah, Ma mau tanya sama mereka ini, kenapa sih mau masuk ke manajemen Ma? Yang bertahan sama Ma kan Taufik Saini, mungkin teman-teman juga masyarakat tahu Taufik Saini sama Naomi Papilaya. Nah, ini kenapa kalian mau masuk ke Ma? Dari pojok Om Polos banget. Oke. Jadi Om mau masuk manajemen Mak Vera karena awal kan dari TikTok, tadi udah dijelasin sama Mak. Mak itu to the point, ngajak mau kerja atau tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk gitu. Jadi langsung ditawarin, dan memang rezeki kita berdua lancar Mak ya. Jadi pertama langsung dapat kerjaan jadi model video klip dulu. Habis dari model video klip langsung main film. Habis itu dibikinin lagu sama Bang Triswaka. Main filmnya sama Bang Triswaka juga. Jadi pekerjaannya nyata gitu loh, bukan janji. Jadi kalau saya diberi pekerjaan, kenapa saya harus takut dan percaya berita-berita sebelum ini? Jujur, aku kalau dengar berita yang jelek-jelek pasti ada, cuma nggak banyak. Lebih banyaknya dengar yang bagus kalau aku Mak, karena aku nggak terlalu nonton berita. Taunya ya almarhum Olga itu kan terkenal banget, siapa yang nggak mau jadi kayak ibaratnya kayak dia suksesnya kan. Jadi ya kalau ditanya kenapa mau masuk manajemen, ya karena kerjanya nyata gitu loh. Dan Mak juga nggak suka drama, dan aku tipikal yang nggak suka drama juga. Jadi kerja visi kita berdua kerja. Karena aku percaya karma juga. Dan orang-orang yang ngatain jelek-jelekin Mak juga kan aku nggak kenal mereka siapa. Jadi yang ngasih kerjaan aku Mak. Mereka ibaratnya ngejelek-jelekin Mak, aku nggak kenal mereka siapa. Jadi yang pertama itu aku ketemu emak itu juga lewat akun TikTok. Terus karena juga lewat dari Om Polos gitu. Aku lagi di roomnya Om Polos.
berkesinambungan semua. Jadi akhirnya ketemu emak, langsung to the point pengen ketemu. Aku duluan sih yang bilang emak mau ketemu gitu kan. Akhirnya ketemu sama emak, ngobrol, dan emak itu orangnya keibuan. Dia bukan bawel seorang ibu tuh ya kita bilang enggak bawel, tapi tegas dengan anak-anaknya gitu. Kalau A, B, B, aku kadang kalau aku bilang "Ma, aku begini gini, jangan kayak gitu." Ya namanya anak ya pasti kadang-kadang manjanya sama ibunya atau apa. Walaupun manajer tapi dia ada sisi seorang ibunya tuh ada gitu, mengayomi anak-anaknya. Makanya kalau aku dengar kalau Ma Vera seperti ini, itu kan banyak tuh gosip-gosip yang miring-miring gitu, bahkan lebih miring lagi pun ada. Bagi aku adalah ya udah itu orang mau ngomong apa, tapi yang kenyataannya adalah yang aku lihat Ma Vera tidak seperti itu. Ma Vera punya visi misi yang tegas. Orangnya itu benar-benar mengayomi banget. Ini yang aku pertama kali ketemu, first impression aku melihat Ma Vera seperti itu. Dan Ma Vera ini juga orangnya diajak curhat enak gitu kan, aku sering curhat ya Ma. Makanya Ma punya curhat bareng Ma Ma Vera. Vera, TikTok. Gitu. Jadi Ma Vera apa yang dikatakan dari Om Polos juga bahwa orangnya tidak pernah janji-janji surga tuh nggak pernah, tapi langsung kenyataannya gitu. Jadi memang apa yang diberikan Ma Vera itu jadi kenyataan gitu. Jadi memang Ma Vera itu membawakan rezeki untuk kita semua. Aku nggak pernah takut gitu kan. Maksudnya aku percaya sama Ma Vera. Intinya gini, kalau kita di dalam satu hubungan kalau nggak ada kepercayaan, mendingan kita nggak usah menjalin hubungan itu gitu. Jadi kalau aku itu 100% percaya sama Ma Vera gitu. Ma Vera pun kenapa aku percaya, karena Ma Vera mempunyai hati yang tulus yang aku temuin. Karena Nena pernah bisa nembus bata batin orang. Jadi dia Bisa tahu. melihat. Iya, dia udah tahu duluan. Jadi sebelum ketemu dia langsung bilang, "Ma, kita ketemuan yuk," gitu. Yang nyari gitu ya. Dia yang nyari emak, "Yuk, Ma, kita ketemuan yuk," gitu. Karena dia tahu, maksudnya gini, Nena nggak takut. Karena kan Ma selalu bilang ini nggak takut gitu loh. Dia bilang, "Ngapain takut? Aku tahu kok Ma tulus." Gini saja, kalau saya percaya dengan berita miring di luar, saya tidak akan berada di titik yang sekarang ini. Itu aja. Nggak ada di sisi emak ya. Iya. Nggak mau bekerja sama emak Nggak kalau kamu bakalan nggak mau. percaya sama emak ya. Iya. Jadi itu lebih ke heart to heart. Jadi hati itu nggak bisa dibohongin. Mungkin kuping bisa dibohongin, mata bisa dibohongin, tapi hati nggak bisa. Itu yang aku alamin. Dan aku masuk manajemen Ma Vera itu salah satu impian aku 10 tahun yang lalu. Karena 10 tahun yang lalu aku udah kenal Ma Vera, meskipun Ma Vera belum kenal aku karena aku masih kecil. Dan sekarang ketemu di TikTok, benar-benar aku, "Ma, ayo ketemu." Ya itulah jodoh. Jodoh tuh nggak bisa dihalang-halangi. Saya sudah kenal 10 tahun yang lalu, jadi saya tahu. Jadi saya nggak percaya dengan omongan miring itu. Saya tahu karakternya dia. Emang emak tuh kayak gimana sih orangnya? Iya. Emak tuh bingung karena tanggapan orang itu nih, ini kita boleh jujur ya semua ya, maksudnya anak-anak emak. Karena tanggapan orang itu tentang emak tuh judes. Mungkin dengan berita-berita di luar sana ya, yang bilang emak tuh galak, emak judes, emak itu mau menang sendiri, emak itu yang orangnya itu mau ngatur hidup orang, beritanya seperti itu. Nah, kalian itu merasa nggak sih sama emak digituin? Nggak sama sekali. Jadi kita lebih ke kekeluargaan gitu sih kerjanya. Iya, terbuka. Nggak ada paksaan juga, nggak ada saling ngatur-ngatur gitu. Bebas di Ma itu. Sama, emak dulu Nyaman. seperti itu kayak Iya. gitu loh. Emak ada dulu ya seperti itu. Kalau misalkan kalian mau ini enggak, kalian mau ini enggak. Tapi emang kadang-kadang ada pantangan buat Iya. emak. Misalkan, nah sekarang ini emak nggak mau melakukan itu lagi tuh. Jadi sekarang ini kalau terserah kalian mau ngapain terserah. Kan kalian nggak tinggal dekat rumah emak. Kecuali kalau kalian emang tinggal di rumah emak. Jadi kalau tinggal di rumah emak, ya sebagai tuan rumah harus mengikuti aturan emak dong. Ya, itu betul. Kan itu rumahnya emak. Gitu loh, walaupun rumah emak dibilang jelek, dibilang banyak tikus, ataupun di rumah emak itu sangat nggak layak didengar, tapi kalian udah ngerasain 5 tahun tinggal di rumah emak tanpa harus bayar di rumah emak gitu loh. Seorang ibu ngejagain anaknya banget supaya anak-anaknya itu jangan sampai jatuh tengah jalan ataupun ada apa-apa tengah jalan. Kalau misalkan mau keluar rumah itu jangan sampai lewat dari jam 12 malam, karena kan itu rumahnya emak. Emak galak, emak ngatur itu bukan untuk emak merasa berkuasa dengan mereka, tidak. Tapi karena orang tuanya sudah menitipkan anak-anaknya ke emak, otomatis kalau mereka misalkan mau ke klub malam ataupun mau kemana, ya emak larang. Kalau memang mau ke sana, ayo bareng-bareng sama emak.
Ya memang seperti itu emak gitu loh. Maksudnya dengan berita di luar sana dibilang emak galak, emak marah-marah tanpa sebab, emak begini, emak begitu. Nggak mungkin emak itu marah tanpa sebab. Cuman emak bilang lagi, emak nggak mau mengungkit masa lalu karena itu adalah borok bagi emak, luka lama bagi emak karena emak menyayangi mereka. Karena nggak mungkin emak tinggal bareng sama mereka dan bekerja sama mereka selama berapa tahun ya, 5 tahun sampai 7 tahun aku bekerja sama dengan anak-anakku yang lalu yang ngata-ngatain aku gitu. Aku cuman bilang sama diri aku sendiri sekarang, aku akan fokus ke depan. Emak akan fokus ke depan dengan anak-anak emak.